Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divi Ayu dengan NIM 70200122083. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, apa itu K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan kerja atau kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, tujuan utama penerapan K3. Ada 3 tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, antara lain, yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara umum dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Adapun ruang lingkup ketiga ini adalah lokasi di mana para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Kondisi lingkungan kerja harus memadai seperti suhu, ventilasi, kerja harus memadai suhu, ventilasi, penerangan, dan situasi untuk minimalisir potensi terjadinya kecelakaan atau penyakit. Selanjutnya, materi yang pertama yaitu ergonomi dan faal kerja. Nah, apa sih itu faal kerja? Faal kerja yaitu bidang kajian ergonomi yang meneliti energi manusia yang dikeluarkan dalam suatu pekerjaan. Adapun tujuan faal kerja dan bidang kajian ini adalah untuk perancangan sistem kerja yang dapat meminimasi konsumsi energi yang dikeluarkan saat bekerja. Nah, ergonomi. Konsep ergonomi K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sebuah konsep yang sangat penting untuk diterapkan dalam dunia industri guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman. Adapun tujuan secara umum dari penerapan ergonomi menurut Tarwaka 2004 yaitu meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Nah, adapun ruang lingkup dari ergonomi yaitu menurut Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan Republik Indonesia, antara lain meliputi teknik fisik, pengalaman psikis, anatomi atau terutama yang berhubungan dengan kekuatan dan gerakan otot dan persendian, antropometri, sosiologi, fisiologi, desain, dan lain-lain. Nah, bagaimana sih sikap atau postur kerja sesuai dengan ergonomi? Kursi yang ergonomis adalah kursi yang mampu menopang punggung dengan baik. Sebaiknya bisa disesuaikan dan memiliki penyokong punggung sesuai dengan posisi meja. Pastikan duduk dengan punggung lurus dan posisi bahu ke belakang. Selanjutnya, berkaitan dengan K3, sering kita berbicara dan membahas mengenai keselamatan dan upaya pencegahan kecelakaan saja. Padahal kesehatan kerja sangat penting dan wajib diperhatikan. Untuk itu, agar tidak bingung antara PAK dan PHAK, perhatikan dengan baik-baik ya. Sebelumnya, apa itu PAK dan PAHK? Penyakit akibat kerja atau occupational disease adalah penyakit yang diderita karyawan dalam hubungan dengan kerja, baik faktor resiko karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, material yang dipakai, proses produksi, cara kerja, limbah perusahaan, dan hasil produksi. Nah, selanjutnya penyakit akibat hubungan kerja atau PAHK adalah penyakit yang mempunyai beberapa agen penyebab, di mana faktor pada pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya yang berkembang
penyakit yang mempunyai etiologi yang kompleks. Nah, adapun faktor penyebab resiko atau faktor penyebab PAK atau faktor bahaya fisik, diantaranya suhu, tekanan, getaran, kebisingan, pencahayaan, atau radiasi. Nah, suhu yaitu kondisi suhu yang terlalu tinggi bisa menyebabkan penyakit heat stroke atau heat cramp. Kondisi suhu yang terlalu rendah menyebabkan penyakit frostbite, chilblain, dan train foot. Nah, tekanan, kondisi lingkungan kerja dengan tekanan udara tinggi biasanya ditemui pada pekerja penyelam, pekerja tambang, bawah tanah. Penyakit yang timbul disebut Cation disease atau penyakit dekompresi. Yang ketiga, getaran yang ditimbulkan dari alat kerja atau mesin kerja dengan frekuensi yang tinggi bisa menyebabkan Raynaud disease atau gangguan pada rangsangan reseptor saraf di dalam jaringan. Yang keempat, kebisingan yang ditimbulkan dari mesin-mesin alat kerja yang ada di tempat kerja biasa bisa menyebabkan kerusakan pada indera pendengaran. Yang kelima, pencahayaan. Kurangnya pencahayaan atau pencahayaan yang berlebihan di tempat kerja bisa menyebabkan kelainan bahkan kerusakan pada indera penglihatan. Yang terakhir, radiasi. Dampak radiasi atau cahaya tampak dari proses kerja bisa menyebabkan gangguan pada tubuh. Nah, adapun faktor penyebab PAK, yang pertama yaitu debu, uap-uap. Selanjutnya, promosi K3. Promosi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan tenaga kerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat menerapkan budaya K3 di dalam lingkungan kerja. Adapun tujuan dan manfaat dari promosi K3. Promosi K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tenaga kerja akan pentingnya K3 agar lebih memahami bahwa keselamatan pekerja dan pasien lebih utama. Manfaat yang PEX2 dirasakan oleh tenaga kerja dan adanya bukti penurunan angka kecelakaan setelah melaksanakan program inspeksi K3 akan menjamin terwujudnya budaya. Nah, yang kedua yaitu bentuk promosi K3 atau jenis-jenis K3 dapat dilakukan dengan visualisasi atau gambar seperti poster, spanduk, banner, pamflet, stiker, dan lain-lain. Bentuk promosi juga dapat dilakukan dengan satu program yang menarik seperti dibuatkan lomba, kuis, dan bentuk program lainnya. Selanjutnya, toksikologi industri. Apa sih itu toksikologi industri? Toksikologi industri adalah cabang ilmu dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja yang mempelajari efek bahaya zat kimia pada sistem biologi. Adapun ruang lingkup toksikologi, yaitu ruang lingkup yang dipelajari dalam toksikologi lingkungan menyangkut beberapa masalah seperti sumber racun, termasuk jenis, jumlah, dan sifatnya, distribusi di dalam media udara, tanah, dan air, efek toksisitasnya terhadap flora, fauna, dan manusia. Nah, adapun bahan kimia berbahaya dan klasifikasinya dalam K3. Bahan berbahaya adalah bahan-bahan yang pembuatan, pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan penggunaannya menimbulkan atau membebaskan debu, kabut, uap, gas, serat, atau radiasi sehingga dapat menyebabkan iritasi, kebakaran, ledakan, korosi, keracunan, dan bahaya lain dalam jumlah yang memungkinkan gangguan kesehatan bagi orang yang berhubungan langsung dengan bahan tersebut atau menyebabkan kerusakan pada barang-barang. Penggunaan bahan kimia. Bahan kimia banyak digunakan dalam lingkungan kerja yang dapat dibagi dalam 3 kelompok besar, yaitu industri kimia, industri pengguna bahan kimia, dan laboratorium. Industri kimia yaitu industri yang mengolah dan menghasilkan bahan-bahan kimia, di antaranya industri pupuk, asam, sulfat, soda, bahan peledak,
pestisida, cat, deterjen, dan lain-lain. Nah, industri penggunaan bahan kimia yaitu industri yang menggunakan bahan kimia sebagai bahan pembantu proses, diantaranya industri tekstil, kulit, kertas, pelapisan listrik, pengolahan logam, obat-obatan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, laboratorium, yaitu tempat kegiatan untuk uji mutu, penelitian, dan pengembangan, serta pendidikan. Selanjutnya, gizi kerja. Apa itu gizi kerja? Gizi kerja adalah gizi yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Pemenuhan gizi kerja tidak hanya untuk meningkatkan derajat kesehatan, bertujuan lebih jauh lagi, yaitu mencapai produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Aspek apa saja yang dapat memengaruhi gizi pada pekerja, yaitu pengaruh tentang gizi kerja meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan gizi bagi tenaga kerja sebagai satu kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, kalori yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi status gizi tenaga kerja. Yang terakhir, gizi kerja yang produktivitas. Nah, adapun kebutuhan gizi terutama energi dipengaruhi oleh usia, ukuran tubuh, dan jenis kelamin. Faktor lain penentu kebutuhan gizi yaitu jenis pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari, keadaan fisiologis, keadaan khusus seperti pada pemulihan kesehatan dan anemia, dan keadaan lingkungan kerja. Selanjutnya, kecelakaan kerja. Adapun definisi atau pengertian kecelakaan kerja ialah insiden yang menimbulkan cedera, penyakit akibat kerja atau PHK, ataupun kefatalan atau kematian. Nah, adapun pengertian keselamatan kerja atau kecelakaan kerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menimbulkan kerugian baik korban, manusia maupun harta benda. Nah, adapun pengertian kecelakaan kerja menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Men 98. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan yang pertama, kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan atau harta benda. Adapun dampaknya ketika kecelakaan kerja, karyawan atau tenaga kerja dapat menderita cedera baik itu secara fisik maupun mental. Nah, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Yang kedua, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Yang ketiga, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Adapun 7 jenis kecelakaan kerja yang sering terjadi di tempat kerja yaitu tertimpa objek di tempat kerja, yang kedua terpeleset atau terjatuh, yang ketiga kecelakaan lalu lintas, yang keempat terkena benda tajam atau mesin, yang kelima menghirup gas beracun, yang keenam cedera otot, dan yang terakhir polusi suara yang menyebabkan gangguan pendengaran. Adapun istilah K3 yang yaitu hazard, danger, risk, insiden, dan accidents. Nah, istilah-istilah K3 apa saja? Istilah dan definisi pada K3 laboratorium. Yang pertama, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3. Yang kedua, Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Cedera dan gangguan kesehatan dalam hubungan kerja. Yang keempat, bahaya atau hazard. Yang kedua, risiko atau risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, insiden. Yang terakhir, tindakan koreksi. Berdasarkan sektor industri, sektor jasa, pertanian, konstruksi, pertambangan, dan perminyakan.
Di dalam industri biasanya K3 merupakan komponen penting yang melekat dalam pekerjaan apa saja atau singkatan dari K3. Apa saja yang terkait dengan K3? Tujuan utama penerapan K3 berdasarkan undang-undang. Adapun jenis bahaya K3, potensi bahaya K3 ada 5, yaitu fisik, yaitu bising, getaran, pencahayaan, radiasi layar komputer, elektrik, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kimia, partikel debu, cairan disinfektan, uap, vapor, mist, dan lain-lain. Bahaya biologi yaitu mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, vektor, dan lain-lain. Bahaya ergonomi yaitu prinsip kerja tidak netral. Sekian dari pemaparan dari materi saya mengenai dasar-dasar K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.